Waninggapkah? Selamat malam warga Kota Merauke. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Ya, malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Di sini ada Bapak Wakil Bupati Merauke, Haji Ridwan S.Os MPD. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Iya. sehat. Selamat malam, Pak. Dan di sini juga ada Dr. Inge Sylvia dari Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Kabupaten Merauke. Selamat malam, Ibu Dokter. Apa kabar, Bu? Ya, di sini juga kita sudah bersama-sama dengan Bapak Sefnat Lauber dari Yayasan Cendrawasih Bersatu Papua. Selamat malam, Bapak. Dan juga di sini ada Bapak Damario Sriono, Sekretaris KPA Kabupaten Merauke. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, malam ini kita sudah ada bersama-sama di sini dengan narasumber yang luar biasa dan tentunya dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember di tahun 2021 ini. Kita akan berbincang-bincang, kita akan berdiskusi tentang AIDS itu sendiri. Untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi dalam diskusi pada malam ini, kita akan mendengarkan pandangan tentang AIDS itu sendiri. Untuk itu saya berikan kesempatan dulu untuk Dr. Inge untuk membuka kita punya diskusi malam ini tentang AIDS itu sendiri. Untuk Ibu Dokter, saya silakan ya. Izin. Ya, baik, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah tahu ya semua ya bahwa AIDS adalah salah satu penyakit yang sempat membuat heboh ya, terutama di Papua ya. Ya sampai saat ini penyakit ini belum belum berhasil ya kita atasi secara baik ya. Tapi memang kasusnya kalau kita lihat sudah agak menurun ya. Mungkin kita harus bagi dua ya, apa itu AIDS dan HIV ya. Sebetulnya HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda ya. HIV adalah sama virusnya, sedangkan AIDS sama penyakitnya. Nah, AIDS sendiri kita bagi biasanya 4 stadium ya, stadium 1, 2, 3, dan 4. Kalau stadium 1 dan 2 biasanya penderita belum ada keluhan ya, masih sehat, masih seperti kita. Nah, nanti stadium 3 dan 4 baru mulai ada keluhan ya. Kalau kita bicara HIV, kita bicara AIDS, biasanya kita tidak putus juga bicara mengenai IMS ya. Jadi sebetulnya penyakit besarnya adalah kelompoknya kita sebut IMS, infeksi menular seksual ya. Kenapa disebut penyakit IMS? IMS adalah salah satu, kenapa disebut demikian karena salah satu penularannya adalah melalui hubungan seksual. Nah, di dalam penyakit IMS ini ada beberapa penyakit yang masuk ke dalam kelompok IMS. Ada yang membagi menjadi 9, ada yang membagi menjadi 10 jenis penyakit. Nah, salah satunya adalah HIV atau AIDS ya. Jadi ya, hari ini adalah Hari AIDS Sedunia, di mana seluruh dunia memperingati penyakit AIDS ini, dan termasuk kita juga yang di Merauke ya. Kita tidak lupa juga ya, dan kita berupaya bagaimana caranya supaya penyakit ini ya mungkin kalau kita kita bisa tekan ya, menurut WHO ya, bahwa atau perkiraan WHO bahwa tahun 2030 nanti penyakit yang menjadi beban dunia salah satu nomor 1 adalah HIV/AIDS ya. Jadi oleh karena itu maka banyak negara berupaya bagaimana caranya untuk menekan ya, sehingga nanti pada tahun 2030 kita bisa menekan kasus HIV atau AIDS ini sekecil mungkin ya. Jadi menurut saya getting to 3.0 ya Pak Pendeta ya. Jadi bagaimana caranya kita 3.0 nanti untuk kita bisa capai pada tahun 2030 nanti. Masih ada waktu kurang lebih 9 tahun ya. Kita akhir 2021 sekarang. Mari kita berupaya bagaimana caranya kita bergandengan tangan supaya penyakit AIDS ini mencapai
dari zero pada tahun 2030. Mungkin demikian. Iya, makasih Ibu Dokter ya. Ibu Dokter sudah menjelaskan kepada kita bahwa memang HIV/AIDS ini dua hal yang berbeda ya. Untuk itu Pak Wakil, kita ingin tahu sudah sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh KPA sampai saat ini dalam rangka untuk itu tadi memperkecil bahkan untuk kita menuju Indonesia, Papua dan Merauke bersih dari HIV/AIDS ini. Terima kasih Elsa. Ya, sebelumnya saya perkenalkan. Selamat malam semuanya. Saya Wakil Bupati Kabupaten Merauke akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan KPAD sampai saat ini yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke. Sampai saat ini Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Merauke terus memaksimalkan peran dan fungsinya tentunya sebagai lembaga koordinasi dalam penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan amanah peraturan Presiden nomor 75 tahun 2006 yang kemudian diperkuat lagi. Perpres tersebut sudah mengalami perubahan menjadi Perpres 124 tahun 2017. Koordinasi yang dilakukan oleh KPA bermaksud agar tidak menjadi overlap atau tumpang tindih penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Merauke, sehingga pelayanan lebih tepat sasaran, lebih efisien dan efektif, kiranya begitu. Jadi KPD Merauke memaksimalkan peran sebagai koordinator tentang itu lembaga-lembaga yang menangani HIV/AIDS di Kabupaten Merauke Untuk lebih tepat sasaran ya. Iya. Mungkin dari Pak Damario sendiri selaku Sekretaris KPA Kabupaten Merauke. Tadi sudah disampaikan dari Bapak Wakil sendiri bahwa memang untuk program-program yang lebih tepat sasaran. Nah, untuk KPA sendiri program-program seperti apa itu, Pak? Iya, terkhusus dengan peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2021 ini, sebenarnya kita menggandeng adik-adik dari Kompas untuk menyelenggarakan peringatan Hari AIDS Sedunia. Ya, kita sudah mengawali dengan roadshow to school. Kita berkunjung ke sekolah-sekolah, kemudian juga ada pembagian stiker pita peduli, dan kita mengetuk para dermawan untuk berempati supaya mereka lebih peduli untuk membantu sahabat-sahabat ODA. Itu yang kita lakukan dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia. Dan beberapa waktu lalu kita juga lakukan podcast di tingkat SMA, respon yang sangat positif. Untuk sasaran ini memang untuk anak-anak sekolah ya, Pak ya? Iya, untuk anak-anak remaja usia sekolah, iya. SMA, SMP dan SMA ya. Oke, terima kasih ya Pak Damario. Ya, kita sekarang mungkin akan mendengarkan pandangan dari Bapak Pendeta Pak Sefnat dari Yayasan Cendrawasih Bersatu Papua, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita yang ada di sini maupun masyarakat Kota Merauke pada umumnya peran LSM sendiri dalam rangka upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Merauke ini, Pak. Ya, terima kasih. Dalam konteks penanggulangan HIV, peran LSM dia itu tidak bisa terlepas dari kerja-kerja layanan dan juga tidak bisa terlepas dari kerja-kerja Komisi Penanggulangan AIDS. Karena LSM itu dia implementing. Ya. Jadi kalau kita lihat di data layanan terkait dengan tadi disampaikan oleh Dokter Inge bahwa di tahun 2030 kita ingin mencapai getting to zero, maka di situ letak kerja LSM. Dia membantu layanan untuk menjembatani gap yang ada. ODA LFU, bantu layanan cari ODA LFU, bantu layanan memberikan dukungan psikososial kepada ODA, itu kerja LSM. Tapi bukan hanya itu, kerja LSM juga dalam konteks Permendagri 20
kami akan menopang KPA dalam Permendagri 20 yang kita kenal dengan LKB, layanan komprehensif berkesinambungan. Nah, dari 6 pilar yang di bawah komando Komisi Penanggulangan AIDS dan Dinas Kesehatan, di situ ada peran LSM di 6 pilar itu, sehingga peran-peran inilah yang akan dihidupi untuk penanggulangan kita di tahun-tahun yang akan datang, dan diharapkan memang ini sudah harus bersinergi antara LSM, Dinas Kesehatan, dan Komisi Penanggulangan AIDS. Memang dalam rangka memutus mata rantai ini juga memang tidak bisa kita hanya melihat dari sisi KPA saja ataupun dari pihak rumah sakit, kesehatan, tapi memang peran LSM ini juga sangat mempengaruhi untuk berjalan lancarnya. Iya, betul. Tadi Dokter Inge bilang kita menuju ke 3.0. Tidak ada kasus baru. Itu peran LSM di sana sebagai badan edukasi. Jadi dia yang ada di masyarakat sebagai perpanjangan tangan Komisi Penanggulangan AIDS untuk informasi. Nah, kemudian tidak ada kematian karena AIDS. LSM berperan bersama-sama dengan membantu layanan untuk memberikan support supaya teman-teman yang sudah terapi ARV tetap terapi ARV. Yang lost to follow up dicari kembali ke layanan. Yang belum ARV diberikan dukungan untuk memulai ARV. Kita memutuskan mata rantai kematian. Nah, itu tetapi landing sektornya itu ada di layanan. Kami hanya peran untuk menjawab gap yang ada. Kemudian tidak ada stigma dan diskriminasi. Yang ketiga itu tidak ada stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap ODA. Di sanalah peran LSM sebagai advokasi. Jadi peran-peran inilah yang akan dimainkan oleh LSM dalam ranah penanggulangan HIV bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS. Terima kasih ya Bapak Pendeta. Oke, kita kembali lagi ke Dokter Inge. Ibu Dokter, kita ingin mengetahui kasus HIV/AIDS sendiri di Kabupaten Merauke selama masa pandemi COVID-19 ini sudah sejauh mana? Apakah ada peningkatan ataukah bahkan ada penurunan dari kasus yang ada di Merauke sendiri, Bu? Ya. Baik, kita ketahui ya, kita pandemi hampir 2 tahun ini ya. Tentu saja bukan atau cakupan atau capaian HIV saja berpengaruh, tapi juga untuk beberapa penyakit lainnya ya, termasuk tentu saja ada berdampak sedikit terhadap cakupan tes HIV khususnya di Kabupaten Merauke. Kalau untuk yang positifnya kurang lebih sih dari tahun-tahun sebelumnya kurang lebih sama ya. Setahunnya kita rata-rata sudah hampir 10 tahun terakhir ini rata-rata itu 100 sampai 120-an temuan HIV baru per tahunnya kurang lebih. Tapi di tahun 2020 ini kebetulan saya ada datanya, kita dari 21.782 orang yang dites HIV, ternyata kita temukan 138 orang yang HIV positif. Nah, kalau kita persenkan berarti 0,63% ya. Di tahun 2021 ini data yang ada di saya Januari sampai Oktober ada 14.975 orang yang tes HIV dan yang positif ada 86 orang. Jadi kalau kita persenkan itu 0,57%. Memang agak menurun, tapi kita jangan berbangga dulu karena memang yang ditesnya juga sedikit ya. Yang ditesnya sedikit jadi otomatis temuannya juga yang positifnya turun juga gitu ya. Ya kita berharap nanti di tahun 2022 ada peningkatan ya. Kalau kita lihat memang dari standar pelayanan minimal yang untuk kesehatan bahwa semua layanan itu harus bisa layanan kesehatan ya sampai di pedalaman
itu harus bisa melakukan atau memberikan pelayanan tes HIV. Itu harus ya. Tapi sampai saat ini ya saya akui belum semua ya. Ini kembali lagi ada beberapa kendala selain pandemi ini. Yang kedua juga kita berhubungan dengan SDM juga, dan yang ketiga juga berhubungan dengan reagen. Kita ada 2 tahun terakhir ini kita agak tersendat ya, dropping reagennya, terutama reagen 2 dan 3 ya. Itu tentu saja agak berpengaruh juga ya terhadap capaian cakupan kita ya. Tapi ini kita ya bukan Merauke saja, tapi ini adalah kita ya seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia udah teriak-teriak ini reagen ya. Tapi ya syukur bulan ini ya, atau bulan ini saya dengar reagen 2-3 sudah sampai di Jayapura. Mungkin ya beberapa hari lagi sudah kita terima di Kabupaten Merauke, dan kita bisa drop ke layanan-layanan ya. Jadi itu beberapa kendalanya ya. Selain tadi sekali lagi ada masa pandemi, tentu saja banyak layanan yang lebih fokus mengatasi masalah pandemi ini. Jadi HIV ya agak dinomor 2-kan. Ya, tapi tetap kita juga berupaya ya. Bukannya berarti pandemi lalu tes HIV ya, tapi memang agak pengaruh sih ya. Kita target memang sih setahunnya sih kita targetnya 30.000 kalau bisa. Pada dasarnya makin banyak kita melakukan tes HIV atau makin banyak masyarakat yang mau atau bersedia di tes HIV, kurang lebih ya nanti hasilnya akan lebih banyak gitu loh. Makin banyak yang dites ya kita makin banyak juga yang ditemukan ya. Itu pada dasarnya ya. Dan kita lihat tahun 2020 ada 21.000 yang dites, kita temukan 132 orang ya yang positif. Dan Januari sampai Oktober 2021 kita hampir 15.000 yang dites HIV dan 86 yang positif. Itu agak menurun sedikit ya. Ya kita berharap mudah-mudahan memang ini yang ada di masyarakat sekarang ya, mudah-mudahan memang menurun ya. Tapi kalau saya lihat data dari ini yang ada di kami ya, yang ada di Dinas Kesehatan, saya melihat ada satu entry point atau alasan kenapa masyarakat melakukan tes HIV. Salah satunya adalah peranan dari petugas kesehatan. Jadi masyarakat yang datang ke layanan kesehatan itu kan tidak semuanya atau tidak semuanya ingin melakukan tes HIV. Tapi sebagai petugas kesehatan kita memberikan saran atau menawarkan kepada masyarakat yang datang ke layanan untuk dites HIV. Nah, selama tahun 2020 Januari sampai Desember 2020 ada 4.000-an orang yang datang ke layanan kesehatan sebetulnya untuk kepentingan lain, mungkin untuk operasi, mungkin untuk melahirkan, mungkin untuk tindakan lainnya. Tapi pada waktu petugas kesehatan menawarkan untuk tes HIV, mereka mau tes HIV, dan dari 4.014 orang ternyata ada 64 yang positif HIV. Nah ini kalau menurut saya ini kurang lebih menggambarkan ya apa yang ada di masyarakat saat ini. Kalau kita persenkan ternyata 1,59%. Nah jadi kurang lebih kalau menurut saya ini kurang lebih ya gambaran ada di masyarakat, berarti kemungkinan yang ada di masyarakat kita ya kurang lebih 1,5% masyarakat adalah HIV positif. Karena ini buktinya dia datang ke layanan kesehatan tujuan lain, ditawarkan tes HIV dia mau, dan ternyata kita temukan 1,5% ya, hampir 1,6. Nah untuk tahun 2021 ada 3.000-an orang yang datang ke layanan lalu kita tawarkan tes HIV, kita temukan 49 yang positif HIV. Jadi ini 1,6, jadi kurang lebih sama lah ya, ya 1,6%. Sedangkan kalau kita lihat dari angka atau prevalensi yang Kementerian Kesehatan berikan untuk Papua ya, itu 2,3%. Nah jadi kalau kita lihat ya trennya kita agak menurun ya. Sebetulnya saya juga kurang setuju dengan angka 2,3% ya. Kurang lebih
kalau menurut saya nggak sampai prevalensi HIV di Papua itu 2,3%. Kalau sekitar 1,5 ya bisa jadi ya, karena ini data beberapa tahun terakhir untuk yang masyarakat tes HIV itu kurang lebih ya 1,5 sampai 1,6. Jadi ya memang kurang lebih segitu ya. Tapi ya tidak apa-apa sih Kementerian Kesehatan memberikan angka tinggi supaya memacu kita untuk berupaya mencari apakah betul ya yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa perkiraan 2,3% penduduk Papua itu HIV positif. Tidak apa-apa, kita tinggi tapi ternyata kita memang nggak mencapai demikian. Ya kita agak berbangga juga ya, ternyata tidak demikian halnya yang kita terjadi saat ini di Papua ya. Mudah-mudahan ya tahun-tahun ke depan, tapi pada dasarnya memang sih seperti yang Pendeta Steph tadi sampaikan, makin banyak kita periksa HIV, makin banyak yang ditemukan, makin banyak yang diobati, otomatis kalau makin banyak yang diobati, otomatis penularan juga menurun. Makin menurun penularan, otomatis kasus HIV baru akan menurun. Jadi apa yang pemerintah, ini maaf ya, untuk tahun 2020 itu bukan hanya pemerintah Indonesia saja, tapi global ya, dunia. 2030 targetnya bahwa kita sudah mencapai 3.0. Ya mudah-mudahan kita bisa mencapai ke arah tersebut, tapi dengan syarat ya saat ini kita harus sebanyak mungkin masyarakat kita mau melakukan tes HIV, terutama mereka yang berumur di atas 15 tahun. Demikian. Terima kasih Bu Dokter ya. Memang yang seperti Ibu sampaikan bahwa sebenarnya yang saya tangkap adalah sebagian kita punya rasa takut ketika datang untuk memeriksa, sehingga itu yang jangan sampai kita di Merauke juga teori gunung es itu terulang kembali. Iya. Oke, kita kembali lagi ke Bapak Wakil Bupati. Bapak, bagaimana langkah-langkah strategis apa yang diambil KPA dalam upaya penanggulangan AIDS di masa pandemi COVID ini, Pak? Ya, terima kasih sih. Sesungguhnya dari KPA Kabupaten Merauke itu tetap terus bekerja ya untuk menekan jumlah angka kasus agar tidak berkembang. Seperti misalnya menghidupkan kembali kelompok-kelompok peduli HIV AIDS yang ada di Kabupaten Merauke, seperti Komisi Penanggulangan AIDS sekolah, kemudian membangun komitmen dengan mitra-mitra KPA terkait, dan melakukan monitoring, evaluasi untuk memastikan bahwa adanya pemeriksaan di kelompok-kelompok risiko tinggi, misalnya seperti WPS dan sebagainya. Kemudian melakukan kerjasama dengan lintas sektor seperti kemudian pelatihan-pelatihan di beberapa tempat, organisasi-organisasi dan penyuluhan-penyuluhan di beberapa tempat. Sebagai informasi tambahan untuk AIDS di Kabupaten Merauke, sesungguhnya Merauke termasuk juga rendah ya dibanding kabupaten-kabupaten lain ya. Jumlahnya 2.563 di posisi September 2021. Dan yang pertama yang tertinggi masih Nabire, kemudian Timika, Jayapura, Wamena dan Merauke. Alhamdulillah berkat kerjasama sinergi dengan semua pihak, dari Dinas Kesehatan, dari peduli HIV tetap bekerja keras walaupun pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Sebagai informasi tambahan untuk COVID-19 di Kabupaten Merauke, sesungguhnya saat ini per 30 November 2021 tinggal positif 2 orang. Jadi ini artinya mereka sudah melandai, dan mudah-mudahan atas kerjasama semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun kelompok-kelompok dari keagamaan itu bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tetap protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak di setiap kegiatan-kegiatan itu. Kemudian sebagai informasi juga, masyarakat juga semangat melakukan vaksinasi
terbukti data di Kabupaten Merauke untuk vaksin dosis 1 itu sudah 79,57%, dosis 2 itu 60,75% dan dosis 0,60%. Ini artinya apa? Selain kita gencar melakukan penekanan HIV/AIDS Kabupaten Merauke, kita juga secara bersamaan kita juga melaksanakan bagaimana agar masyarakat kita terhindar dari namanya COVID-19. Memang kedengarannya ya, HIV juga masih perlu penanganan lebih serius lagi untuk di Kabupaten Merauke. Ya, begitu Adik Elsie. Iya, luar biasa Pak Wakil Bupati. Tadi saya sempat mengutip dari Bapak sampaikan bahwa untuk saat ini Kabupaten Merauke untuk angka COVID sudah turun sampai ke 2 pasien ya Bapak ya. Artinya itu memang kerjasama dari semua pihak. Dari pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat sendiri, pihak kesehatan. Betul. Dan ini juga yang kita harapkan terjadi untuk HIV/AIDS, iya, penanganan HIV/AIDS ketika COVID-19 yang kemarin-kemarin itu sangat tinggi dan kita mampu untuk sama-sama menghilangkannya. Diharapkan juga untuk HIV/AIDS ini juga berkurang. Nah, kita kembali lagi ke Bapak Pendeta. Nah, Bapak, untuk terkait program kerja dari LSM dalam masa pandemik ini, kemudian apa tanggapan Bapak dari yang disampaikan dari Bapak Wakil Bupati terkait kerjasama ini? Apakah sejauh ini dari LSM sendiri sudah merasakan bahwa kerjasama yang baik, ataukah ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi untuk menanggulangi? Ya, terima kasih. Memang sejak penemuan kasus di tahun 93 itu pemerintah dengan LSM, Dinas Kesehatan itu bekerja. Memang kita sadar bahwa 2-3 tahun terakhir ini koordinasi itu agak sedikit terhambat dan inilah yang menjadi kendala LSM. Kami LSM kalau lihat di backgroundnya yang di KPA, waktu kasus HIV ini muncul, LSM banyak. Tapi kalau lihat di catatan hari ini, LSM yang bergerak di isu HIV tinggal 2. Nah, memang persoalan terbesar bagi LSM adalah pendanaan, keberlanjutan pendanaan. Kenapa keberlanjutan pendanaan? Yang pertama, keterbatasan LSM dalam mengakses dana di APBD. Kenapa? Karena Perda kita nomor 3 ya, 2013. Perda nomor 3 2013 mengamanatkan bahwa pendanaan kerja-kerja LSM itu ada di KPA. Jadi LSM tidak mengajukan pendanaan ke Pemda karena itu diminta oleh Pemda dan DPR pada waktu itu, dokter ya. Sehingga semua pendanaan LSM itu ada pada RKA-nya KPA. Nah, dan kita sadar betul bahwa di 2 tahun terakhir ini menjadi terhambat karena persoalan-persoalan itu. Nah, yang kedua, COVID membuat pertemuan koordinasi antara lintas sektor itu tidak berjalan. Nah, LSM tidak bisa membuat pertemuan koordinasi, Dinas Kesehatan juga tidak bisa buat